Shalom dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, yang menjadi firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini, tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 11 hingga ayat 17, beginilah firman Tuhan. Peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu, supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan sebagai mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya ingin mulai sebuah pertanyaan sederhana tapi penting. Siapa di antara kita yang pernah merantau atau tinggal di luar kota atau bahkan di luar negeri? Nah, saya yakin waktu pertama sekali merantau tentu ada perasaan yang campur aduk. Bisa senang karena pengalaman baru, suasana baru, situasi baru, tetapi juga canggung karena harus menyesuaikan diri dengan budaya, bahasa, bahkan aturan yang berbeda. Ada yang rindu dengan kampung halaman, keluarga, dan ada juga yang bingung mau makan di mana, merasa sepi, dan lain sebagainya. Ada seseorang yang pergi merantau ke Jepang. Dia sangat senang karena bisa bekerja di sana. Tetapi di minggu pertama dia mendapatkan teguran karena membuang sampah tidak sesuai jadwal. Di Jepang, sampah ada hari khusus untuk dibuang. Plastik di hari Senin, botol di hari Rabu, dan seterusnya. Dia pikir, saya kan cuma pendatang. Nggak apa-apa, sekali-sekali melanggar. Tetapi teguran itu mengingatkan dia. Walaupun dia pendatang, dia harus hidup sesuai aturan setempat, supaya dihormati dan bisa menjadi berkat. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, ada beberapa hal yang ingin kita lihat. Yang pertama, ingatlah bahwa kita adalah pendatang dan perantau. Petrus mengatakan bahwa saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai perantau dan pendatang, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Petrus memanggil kita sebagai pendatang dan perantau. Pendatang artinya kita tinggal sementara. Perantau artinya kita hanya lewat. Petrus menulis surat ini untuk mengingatkan bahwa kita semua di dunia ini adalah pendatang dan perantau. Kita ada di bumi, tetapi rumah kita yang sejati ada di sorga. Maka kita harus hidup sebagai warga kerajaan Allah sambil menghormati aturan di dunia ini. Saya mau tanya kepada kita semua, kalau kita cuma tinggal sementara, apakah kita akan terlalu melekat sama tempat tinggal itu? Contoh, misalnya kita kontrak rumah, kita katakan 1 tahun. Apakah kita akan memasang wallpaper yang cantik, melantai dengan keramik, lantai kontrakan rumah kita, membuat kolam renang, dan lain sebagainya? Tentu tidak. Kenapa?
karena kita tahu itu bukan rumah kita yang permanen. Begitu juga dengan dunia ini. Dunia ini bukan rumah kita yang permanen. Jadi jangan sampai hati kita terlalu melekat dengan hal-hal yang duniawi. Jadi selama kita menjadi pendatang dan perantau di dunia ini, kita harus bisa menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging tersebut. Keinginan daging seperti api kecil. Kalau dibiarkan, dia bisa membakar seluruh rumah. Awalnya kecil, sekedar pikiran, sekedar keinginan. Kalau dipelihara, menjadi kebiasaan. Kalau dibiarkan, menjadi dosa yang merusak hidup. Sama seperti rayap di rumah, kita jarang melihat rayapnya, tetapi pelan-pelan dia menggerogoti kayu sampai rapuh. Keinginan daging pun begitu. Kalau tidak dibereskan, dia menggerogoti iman kita. Dalam Galatia 5 ayat 19-21 dikatakan, contoh-contoh dari keinginan-keinginan daging, keinginan-keinginan dunia, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, iri hati, amarah, perselisihan, dan lain sebagainya. Kita sering pikir bahwa keinginan daging hanya soal dosa seksual, padahal amarah, iri hati, gosip, kesombongan, itu juga semua produk daging. Lalu bagaimana menjauhkan diri dari hal-hal tersebut? Tentu yang pertama bisa kita katakan, kita harus sadar bahwa setiap hari selalu ada peperangan rohani. Petrus mengatakan, keinginan daging berjuang melawan jiwa. Perhatikan kata berjuang, artinya ini adalah perang yang aktif. Kita tidak bisa santai-santai, kita harus siaga setiap hari, sama seperti seorang tentara yang tidak akan pernah tidur tanpa senjata di medan perang. Kalau dia lengah, musuh masuk. Demikian juga kita, setiap hari kita harus sadar bahwa kita ini sedang berperang. Lalu bagaimana? Awalilah hari dengan doa dan firman Tuhan. Ini adalah senjata rohani kita. Kita harus sadari bahwa godaan bisa datang kapan saja. Apakah itu di kantor, di rumah, bahkan di gereja. Yang berikutnya, penuhi hati dengan firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 11 dikatakan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Firman Tuhan itu seperti vaksin. Kalau kita penuh dengan firman, keinginan daging susah berkembang. Bayangkan ketika kita menanam pohon. Kalau tanahnya penuh dengan rumput liar, benih tidak akan tumbuh baik. Tapi kalau tanahnya dibersihkan dan disiram, benih bertumbuh sehat. Firman Tuhan membersihkan tanah hati kita dari benih-benih dosa. Yang berikutnya, kita bisa menjauhi situasi yang memicu keinginan daging. 2 Timotius 2 ayat 22 dikatakan, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai. Alkitab tidak mengatakan lawan godaan, tetapi jauhi. Kenapa? Karena menjauh lebih aman daripada melawan. Sama halnya ketika kita diet, apakah itu laki-laki atau perempuan, tentu jangan nongkrong di depan toko donat. Kalau kita mau berhenti merokok, jangan nongkrong di area orang-orang yang merokok. Kalau kita mau jaga kekudusan, jangan buka situs atau tontonan yang memancing hawa nafsu. Batasi akses-akses ke hal-hal yang memicu dosa. Pilih teman dan komunitas yang membangun iman. Hindari percakapan atau candaan yang menjurus kepada dosa. Yang berikutnya, Bapak Ibu yang terkasih, jagalah perilaku yang baik di tengah-tengah dunia. Petrus mengatakan, hendaklah hidupmu senantiasa baik di tengah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dunia ini melihat kita. Orang di luar sana mungkin tidak membaca Alkitab, tetapi mereka membaca hidup kita. Ada seorang pengusaha yang tidak pernah bermain curang dalam hal jual-menjual. Timbangannya jujur, pajaknya dibayar dengan baik. Orang-orang awalnya bilang, kamu ini aneh. Orang aja bermain curang, orang lain saja bermain licik. Tapi lama-lama, justru karena integritasnya, orang datang bertanya, kenapa kamu bisa berbeda dari orang lain? Dari situlah Injil diberitakan. Hidup kita ini adalah surat terbuka yang dibaca semua orang. Apapun agamanya, apapun sukunya, apapun latar belakang dan pekerjaannya. Jadi hidup kita adalah surat terbuka yang dibaca semua orang.
Pertanyaannya adalah, apakah surat kita ini berisi kabar baik atau malah bikin orang salah paham tentang Tuhan? Oleh sebab itu, jadilah teladan di tempat kerja, sekolah, dan lingkungan. Biarkan integritas kita berbicara lebih keras daripada kata-kata kita. Hidup kita harus menjadi surat terbuka yang bisa dibaca semua orang. Yang berikutnya, Bapak Ibu yang terkasih, tunduk kepada pemerintah dan otoritas. Petrus mengatakan, tunduklah kepada semua lembaga manusia karena Tuhan. Ingat, Petrus mengatakan ini di zaman pemerintahan Romawi yang keras. Tetapi dia tetap mengajarkan untuk tunduk. Tunduk bukan berarti setuju dengan semua yang salah, tetapi kita menghormati otoritas. Contoh sederhana, ketika lampu merah, jangan katakan, tidak ada polisi, ayo jalan saja, ayo kita langgar. Itu bukan cuma melanggar aturan, tetapi juga memberi kesaksian buruk. Tetapi kalau kita mau menjadi garam dan terang, kita taati aturan bukan karena takut ditilang, tetapi karena kita mau memuliakan Tuhan. Yang berikutnya, Bapak Ibu yang terkasih, dikatakan hidup sebagai orang merdeka, tetapi tidak menyalahgunakan kemerdekaan. Petrus mengatakan hiduplah sebagai orang merdeka, dan jangan pergunakan kemerdekaan itu sebagai alasan untuk berbuat jahat. Kita ini adalah orang merdeka di dalam Kristus, tetapi kemerdekaan itu bukan untuk seenaknya. Bayangkan ikan di laut. Dia bebas berenang kemana saja, tetapi tetap di dalam air. Kalau ikan merasa bebas lalu keluar dari air, dia justru mati. Begitu juga dengan kita. Kemerdekaan kita tetap berada dalam batas kehendak Allah. Kemerdekaan kita tetap ada dalam batas kehendak Allah. Makanya di ayat 17 dikatakan, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Kemerdekaan dalam Kristus bukan berarti bebas berbuat sesuka hati. Kita dipanggil untuk menggunakan kemerdekaan itu, melayani Allah dan sesama. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang terkasih, kita semua adalah pendatang dan perantau. Dunia ini bukan rumah kita. Jagalah kekudusan hidup kita, hiduplah terhormat, tunduk pada otoritas, gunakan kemerdekaan untuk melayani Tuhan dan sesama manusia. Mari kita ambil komitmen hari ini. Walaupun kita cuma singgah di dunia ini, kita mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga namanya dipermuliakan melalui hidup kita. Amin. Tuhan memberkati.